Hello everyone, how's it going? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jadi di sini kita akan sedikit membahas atau belajar tentang basic English. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Fitria Handayani. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita sedikit menggambarkan apa sih bahasa Inggris itu? Jadi di sini bahasa Inggris itu sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Terutama di sini kita yang sedang mencari pekerjaan, otomatis kita itu diharuskan paling tidak untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi di sini bahasa Inggris itu juga sangat bermanfaat ya, terutama jika kita ingin mengakses informasi di internet, terlebih lagi di sini situs-situs yang berbahasa Inggris. Dan di sini juga jika kita ingin melamar suatu pekerjaan ke suatu perusahaan, di sana juga pasti ada persyaratan harus bisa berbahasa Inggris. Jadi dalam diskusi kita kali ini kita akan belajar basic dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri ya. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang part of speech ya. Jadi di sini part of speech ini maksudnya adalah bagian-bagian dasar dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris mulai dari sangat-sangat mendasar, kita harus perlu mengetahui yang namanya part of speech di sini ya. Dan di sini part of speech ini terdiri dari 8 bagian ya. Saya akan menjelaskannya nanti satu persatu. Ya, jadi kita langsung saja ke materi pertama yaitu mengenai noun. The first lesson is about noun. Jadi di sini noun. Sebelumnya ada yang tahu apa itu noun? Oke. Jadi noun itu adalah kata benda ya. Kata benda di sini itu adalah mencakup ya. Di sini sudah tertera mencakup person, place, things. Jadi di sini kata benda ini itu termasuk person atau orang. Terus kedua yaitu place atau tempat. Terus ketiga yaitu things atau benda-benda atau barang. Nah, di sini sudah tertera example. There are some examples of noun. The first is I am a mechanic. Jadi di sini ada beberapa contoh noun. Yang pertama yaitu kalimat I am a mechanic. Itu artinya saya adalah seorang montir ya. Jadi di sini nounnya itu adalah mechanic. Jadi di sini mechanic ini itu kan merujuk kepada person atau orang yang bekerja di bengkel ya. I am a mechanic, saya seorang montir. Nah, jadi di sini contoh untuk yang person. Jadi di sini untuk yang person itu juga mencakup guru di sana, juga mencakup semua profesi seperti dokter, student dan lain sebagainya ya. Nah, dan di sini contoh kedua yaitu I work at workshop. Jadi di sini artinya saya bekerja di bengkel. Nah, jadi di sini mencakup noun yang mencakup place ya, tempat. Workshop. Jadi di sini workshop ini kan artinya adalah bengkel. Jadi di sini dia itu termasuk kata benda ya. Jadi kata benda tempat dia. Di sini juga ada contoh lain seperti misalnya school, sekolah, hospital, rumah sakit, house juga rumah, dan lain sebagainya yang merupakan tempat-tempat. Itu sudah termasuk noun. Nah, dan di sini contoh yang ketiga adalah yang menggambarkan tentang things. Noun dari things ya. Barang yang merupakan noun atau yang termasuk kata benda. Contohnya yaitu I fix a motorcycle or car. Jadi di sini artinya saya memperbaiki sebuah motor atau mobil ya. Jadi di sini dia menerangkan benda. Jadi motorcycle ini termasuk noun yang things ya di sini. Jadi dia menerangkan kata benda yang things. Motorcycle itu termasuk kata benda karena dia itu termasuk benda. Nah, di sini juga workshop atau tempat bengkel, dia itu termasuk kata benda juga. Dan di sini profesi itu biasanya termasuk kata benda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang termasuk dokter, guru itu termasuk dari kata benda.
Okay, the second lesson is about pronoun. Jadi di sini materi keduanya yaitu tentang pronoun. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pronoun? Oke, jadi pronoun ini maksudnya itu adalah kata ganti ya. Jadi untuk biasanya pronoun ini digunakan untuk menghindari pengulangan kata ya. Di sini ada beberapa pronoun dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu subject pronoun. Jadi subject pronoun ini contohnya seperti I, you, they, we, she, he, it. Nah, jadi di sini sesuai dengan namanya, jadi subject pronoun ini itu posisinya sebagai subjek ya. Jadi di sini contohnya seperti I misalnya. I read a book. Saya membaca buku. Nah, kalau misalnya untuk yang you, bisa juga kita menggunakan kalimat yang sama agar bisa terlihat lebih simple. You read a book. Kamu membaca buku. Nah, terus yang ketiga juga tentang misalnya mereka. Mereka itu misalnya katakan kalau mereka itu adalah Fahmi dan Andi misalnya. Nah, mereka berdua itu kan sudah termasuk dalam kata mereka. Jadi di sini they itu mengganti kata Fahmi dan Andi ya. Itu sebabnya kita menggunakan pronoun supaya tidak mengulangi kata Fahmi dan Andi itu. Jadi misalnya Fahmi dan Andi read a book. Misalnya, nah di sana kita bisa mengganti Fahmi dan Andi itu menggunakan they read a book sebagai kata ganti. Jadi they itu sebagai kata ganti dari Fahmi dan Andi. Sama halnya juga dengan kata we ya, di sana kita. Misalkan we go to office. Nah, kita itu we itu maksudnya misalnya antara saya dan teman-teman saya itu mengganti ya. Saya dan teman-teman saya itu kata gantinya adalah we atau kita. Jadi kita bisa menggunakan we itu agar tidak terlalu memiliki kalimat yang panjang atau supaya tidak seperti yang saya katakan sebelumnya tidak mengulangi satu kata lagi. Jadi kita memakai we go to office. Kita pergi ke kantor. Jadi selanjutnya juga di subject pronoun ini ada she ya. Misalnya she goes to office. Jadi dia pergi ke kantor. Jadi di sini she ini itu untuk perempuan ya. Contohnya misalnya katakanlah bahwa namanya itu adalah Santi. Santi goes to office. Kita bisa mengganti kata Santi itu menggunakan she ya. She goes to office. Begitu juga berlaku dengan he. He itu untuk laki-laki. Misalnya Fahmi ya. Fahmi goes to office. Kita bisa menggunakan he sebagai kata ganti dari Fahmi itu. Contohnya seperti he goes to office. Oke, jadi jenis pronoun yang kedua yaitu object pronoun. Jadi sesuai dengan namanya yaitu object pronoun ini digunakan sebagai objek. Di sini object pronoun itu mencakup seperti contohnya kata me untuk objek pronoun dari I. Terus di sini ada kata you sebagai objek pronoun dari you dan ada kata them sebagai objek pronoun dari kata they dan di sini ada juga kata us sebagai objek pronoun dari we dan him untuk objek pronoun dari he dan her untuk objek pronoun dari she dan it untuk subjek pronoun dari it. Jadi di sini saya contohkan mulai dari yang me ya. Jadi misalnya you give me some money. Misalnya kamu memberikan saya uang. Jadi di sini posisi me itu sebagai objek. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya objek itu bisa berada di tengah ataupun di akhir. Nah, di situ. Nah, terus yang kedua contoh dari you. Objek pronouns you. Contohnya misalnya I give you some books. Misalnya saya memberi kamu beberapa buku. Jadi di sini subjek pronoun dari you itu sama dengan objek pronounnya itu tidak berubah, tetap you. Nah, terus yang ketiga yaitu di sana ada objek pronounnya itu objek pronoun dari kata he itu adalah him ya. Jadi di sini contohnya misalnya
I see him in the office. Katakanlah misalnya him itu dia adalah, kan him itu artinya adalah dia laki-laki ya, sama seperti he, cuman he itu adalah subjeknya dan him adalah objeknya. Jadi di sini him katakanlah misalnya namanya itu adalah Fahmi ya. Kalimat yang sebenarnya itu adalah I see Fahmi in the office, tapi kita mengganti kata Fahmi itu menggunakan him, jadinya I see him in the office. Nah, begitu juga dengan kata objek pronouns her ya. Kita tinggal mengganti misalnya katakanlah di sana Santi ya. I see Santi in the office. Kita mengganti kata Santi itu menggunakan her karena her itu adalah objek pronouns yang berarti dia perempuan. Jadi kalimat gantinya adalah I see her in the office. Dan selanjutnya yaitu ada kata them ya. Misalnya di sini, contohnya, I offer them some foods. Jadi saya menawarkan mereka beberapa makanan ya, atau makanan-makanan gitu. Nah misalnya katakanlah mereka ini adalah pegawai misalnya di suatu perusahaan. Nah seperti yang kita ketahui bahwa jika lebih dari satu ataupun dua orang itu bisa dikatakan mereka ya. They. Nah, dan di sini objek pronouns dari they itu adalah them. Ya, bisa saja mungkin itu si Fahmi dan si Santi dan dikatakan sebagai them. Jadi, I offer, misalnya kalimat aslinya itu adalah I offer Santi and Fahmi some foods. Bisa kita ganti Santi and Fahmi itu sebagai kata them. Contohnya, I offer them some foods. Nah, di situ. Jadi, yang kemudian contoh yang as. Yang objek pronouns us, contohnya itu seperti you give us some foods ya, misalnya kamu memberikan kita beberapa makanan. Jadi misalnya Anda ya atau salah satu dari kalian ya memberikan kita, misalnya saya bersama teman-teman saya makanan. Jadi pengganti dari kata saya dan teman-teman saya itu adalah us, kita ya. You give us some foods. Kamu atau Anda memberikan kita, saya dan teman-teman saya, beberapa makanan atau makanan-makanan. Oke, jadi untuk contoh yang it di sini ya, objek pronouns it ya. Jadi contohnya misalnya, I have a book, then I give it to you. Saya mempunyai sebuah buku, kemudian saya memberikannya kepada kamu atau kepada Anda ya. Jadi di sini I give it. Ada kata give it. Nah, it-nya itu adalah kata ganti dari a book, sebuah buku itu. Supaya tidak mengulangi kata a book lagi, maka kita menggunakan it ya. Dan di sana posisinya itu adalah sebagai objek. Jadi di sini ya seperti yang kita ketahui, objek itu adalah sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang diberi, sedangkan subjek pronoun itu adalah kita, pelaku yang melakukan atau pelaku yang memberikan sesuatu. Oke, selanjutnya ya di sini kita beralih ke pronoun selanjutnya yaitu ada possessive adjectives. Jadi di sini possessive adjectives ini untuk menandakan kepunyaan ya. Di sini ada beberapa contoh untuk yang possessive adjectives. Yang pertama itu yaitu ada kata my ya. Terus ada kata your. Nah, di sini juga ada kata his dan di sini juga ada kata her. Dan ada juga selanjutnya itu kata their, kata our ya, dan juga kata its ya, its. Nah, di sini saya akan mencontohkan mulai dari kata my ya. Contohnya seperti misalkan di spidol ini ya. This is my marker. Jadi ini adalah spidol saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa possessive adjectives itu menandakan kepunyaan ya. Jadi misalnya kalau kita mau bilang kepunyaan saya, spidol ini adalah punya saya, maka kita harus bilang this is my marker. Nah, kalau misalnya spidol ini adalah kepunyaanmu, maka kita harus bilang this is your marker. Nah, kalau misalnya spidol ini sekarang kepunyaan dia laki-laki misalnya. This is his marker. Ini adalah spidol dia laki-laki.
Kalau untuk perempuan, misalnya ini spidol ini adalah kepunyaan dia misalnya, atau ini adalah spidol dia perempuan, maka kita akan menggunakan this is her marker. Jadi perlu diingat ya, kalau his itu sama dengan he dan him, dan her itu sama dengan she dan juga her, yang artinya her itu untuk dia perempuan dan him itu untuk laki-laki. Nah, kalau misalnya sekarang kita mengatakan kalau ini adalah spidolnya mereka, this is their marker. Jadi kita bilang their marker, spidol mereka. Nah, terus kalau kita mau bilang ini adalah spidol kita, maka kita harus bilang this is our marker. Jadi kita menggunakan our marker yang artinya spidol kita. Oke, kemudian di sini kita menuju ke pronoun selanjutnya, yaitu ada possessive pronouns. Jadi sama ya, possessive pronoun ini juga menandakan kepunyaan ya. Tapi di sini contohnya itu sedikit berbeda dari yang possessive adjectives. Misalnya ya, kita contohkan dengan headphone ini ya misalnya. Contohnya di sini ya, tapi sebelum itu di sini possessive pronoun ini itu mencakup kata, contohnya itu seperti kata mine, yours, ada kata theirs, ada ours ya. Jadi ada kata his, hers, dan juga its ya di sini. Jadi hampir sama dengan possessive adjective sebelumnya, akan tetapi di sini itu posisi penggunaannya dalam kalimat itu yang berbeda. Sama halnya, mungkin saya akan sedikit contohkan ya di sini menggunakan headphone ini. Jadi di sini contohnya misalkan katakan kalau ini adalah headphone saya, misalnya this headphone is mine, ya. Jadi headphone ini adalah milik saya. Kalau kita bilang headphone ini adalah milikmu, berarti this headphone is yours. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau bilang bahwa headphone ini adalah milik dia laki-laki, maka kita harus bilang this headphone is his. Nah, kalau untuk perempuan sekarang, this headphone is hers. Ya. Nah, terus kalau misalnya misalnya headphone ini adalah milik mereka, maka kita akan bilang this headphone is theirs. Nah, terus kalau misalnya headphone ini adalah milik kita, maka bahasa Inggrisnya itu adalah this headphone is ours. Ya. Jadi di sini apa bedanya possessive adjective dengan possessive pronoun? Kalau possessive adjectives itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Nah, kalau possessive pronouns ini dia bisa berdiri sendiri. Contohnya misalnya seperti tadi, di saat saya mencontohkan tentang marker atau spidol sebelumnya, kita bandingkan perbedaannya melalui contoh dari headphone ini. Misalnya, kalau possessive adjective itu yang dimaksud dengan dia tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan noun, itu contohnya seperti this is my headphone. Jadi di sini kata possessive adjective itu adalah my dan headphone ini adalah kata benda. Jadi di sana kita tidak bisa bilang this is my. Jadi di sana my apa begitu. Jadi harus ada kata bendanya, misalnya seperti tadi, my headphone. Nah, kalau di sini, kalau possessive pronoun itu dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya kata benda. Contohnya seperti tadi, this headphone is mine. Langsung, karena mine itu langsung berarti milikku. Jadi dia tidak memerlukan kata benda. Jadi tidak boleh jika kita mengatakan, this headphone is mine headphone, itu salah ya. Jadi mine itu sudah berarti milikku ya. Jadi tidak memerlukan kata benda lagi. Itu yang dimaksud dengan possessive pronouns ini itu bisa berdiri sendiri tanpa noun. Nah, kalau possessive adjective itu tidak bisa. Dia harus dilengkapi dengan kata noun seperti my headphone, your headphone. Jadi seperti itu. Ya, di sini selanjutnya yaitu tentang reflexive pronouns. Jadi reflexive pronouns ini
sama ya, sebenarnya itu menyatakan kepunyaan tapi tentang diri sendiri. Contohnya itu seperti myself, diri saya sendiri, yourself, dirimu sendiri, herself, diri dia perempuan sendiri, himself, diri dia laki-laki gitu, themselves untuk mereka, mereka sendiri, and ourselves untuk kita sendiri, dan itself untuk ia sendiri. Jadi di sini it itu kebanyakan digunakan untuk benda ya, benda, barang, seperti hewan juga bisa dan tumbuhan. Jadi bukan digunakan untuk manusia biasanya. Nah, di sini contoh yang untuk myself ya, di sini misalnya I go to office by myself ya. Jadi saya pergi ke kantor sendiri ya, sendiri tidak bersama yang lain begitu. Nah, jadi di sini contoh yang kedua juga misalkan tentang yourself itu contohnya bisa you go to office by yourself. Tuh, bisa jadi kamu pergi ke kantor sendiri gitu. Bisa juga kita bilang untuk contoh yang he itu he goes to office by himself ya. Jadi dia pergi ke kantor itu sendiri. Begitu juga seterusnya. Okay, so the next lesson is about verb ya. Jadi pelajaran selanjutnya itu adalah tentang verb. Sebelumnya ada yang tahu apa itu verb? Okay, jadi verb are words that show an action ya. Jadi verb atau kata kerja itu adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang dikerjakan ya. Jadi di sini verb itu kan berarti kata kerja. Jadi ia itu menunjukkan atau menerangkan sesuatu yang dikerjakan. Jadi di sini ada beberapa example atau contoh dari verb itu sendiri. Yang pertama yaitu Fahmi reads a newspaper. Jadi artinya di sini Fahmi membaca sebuah koran. Jadi di sini verb itu kenapa dia menggunakan s pada kata read di sini? Karena subjeknya itu adalah Fahmi atau satu orang. Jadi kalau subjeknya itu satu, maka kata kerjanya itu menggunakan s atau is ya. Jadi kata kerjanya itu nanti ditambahkan s atau is itu tergantung dari huruf terakhir dari kata itu sendiri. Nah, terus di sini kan Fahmi membaca sebuah koran. Jadi di sini read ini termasuk kata kerja karena ia menerangkan apa yang Fahmi lakukan. Jadi ingat bahwa kata kerja itu adalah sesuatu yang kita lakukan, itu yang termasuk kata kerja. Di sini seperti membaca. Membaca itu kan membutuhkan tenaga. Jadi itu termasuk kata kerja. Terus yang kedua di sini adalah Ucun draws a beautiful view. Jadi di sini artinya Ucun menggambar atau melukis pemandangan yang indah. Nah, jadi di sini dia menggunakan s lagi karena dia menggunakan s lagi di kata kerjanya karena subjeknya itu satu orang yaitu Ucun. Itu sebabnya kata kerjanya itu menggunakan s. Dan di sini artinya itu adalah melukis. Melukis juga secara mudahnya ya, melukis itu kan membutuhkan tenaga, jadi dia termasuk kata kerja. Dan di sini juga yang selanjutnya yaitu ada kata contoh yang selanjutnya Ucun and Faris study about technology. Jadi di sini artinya Ucun dan Faris belajar tentang teknologi. Jadi di sini kenapa kata kerjanya itu tidak ditambahkan s atau es di terakhirnya? Karena di sini subjeknya itu dua orang yakni Ucun and Faris. Subjeknya itu adalah dua orang. Jadi maka kalau subjeknya itu lebih dari dua atau termasuk they, we, itu kata kerjanya itu tidak ditambahkan s atau menggunakan study. Jadi di sini perlu diingat bahwa kalau subjeknya itu she, he, it, seperti Fahmi ini kan termasuk he dan juga Ucun di sini termasuk he juga, maka kata kerjanya itu tidak ditambahkan s atau es. Jadi seperti itu untuk yang kata kerja.
The next lesson is about adjective. Jadi di sini kita pelajaran selanjutnya itu tentang adjective. Jadi sebelumnya apa kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan adjective? Jadi adjective itu adalah kata sifat ya. Jadi adjective ini berfungsi menerangkan sifat dari noun atau pronoun itu sendiri. Jadi di sini sudah ada dua contoh ya. Yang pertama contohnya itu adalah Azka is a smart student. Jadi di sini Azka adalah seorang murid yang pintar. Jadi di sini kata sifatnya atau adjektifnya adalah smart ya. Smart. Jadi di sini smart itu artinya pintar. Jadi dia itu menerangkan sifat dari Azka ini sendiri. Itu yang dinamakan adjective ya, kata sifat. Terus kemudian yang kedua yaitu my brother has an expensive car. Jadi di sini artinya saudara saya mempunyai mobil yang mahal. Jadi di sini kata sifatnya adalah expensive. Jadi di sini kenapa di sini kata sifatnya adalah expensive? Karena di sini expensive ini menjelaskan sifat dari noun atau sifat dari car itu sendiri atau dari mobil itu sendiri. Jadi di sini expensive ini termasuk kata sifat karena dia menerangkan sifat dari mobil. Mobil itu mahal atau kakak saya atau saudara saya mempunyai mobil yang mahal. An expensive car. Jadi itu termasuk kata sifat. Di sini ada juga banyak kata sifat yang sering sekali digunakan dalam bahasa Inggris. Contohnya itu seperti beautiful ya. Itu sudah sangat sering sekali digunakan. Dan juga ada handsome, ada friendly, dan juga ada clever ya, cerdas. Dan juga ada banyak kata sifat sebenarnya dalam bahasa Inggris. Tapi di sini saya hanya ingin menerangkan sedikit contoh secara spesifiknya ya, secara singkatnya saja. So the next lesson is about adverb. Jadi pelajaran selanjutnya di sini adalah tentang adverb ya. Jadi sebelumnya ada yang tahu apa itu adverb? Ya, So adverb adalah kata keterangan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kata keterangan yang sudah dicantumkan ya. Yang pertama yaitu adverb of manner atau kata keterangan tata cara melakukan sesuatu ya maksudnya. Jadi adverb of manner ini menjelaskan tentang cara kita melakukan sesuatu. Contohnya misalnya di sini ada kalimat quickly dan carefully ya. Kita ambil dua untuk contohnya. Jadi di sini untuk yang quickly contohnya seperti the cat runs quickly. Kucing itu berlari dengan cepat. Jadi di sana quickly itu sebagai kata keterangan. Dia menerangkan bagaimana cara si kucing berlari. The cat runs quickly. Kucing itu berlari dengan cepat. Nah, terus untuk yang carefully sekarang. The woman walk carefully on the bridge. Jadi wanita itu berjalan dengan hati-hati di atas jembatan. Nah, jadi di sana carefully itu sebagai kata keterangan. Bagaimana cara wanita itu berjalan di atas jembatan. The woman walks carefully on the bridge. Jadi, wanita itu berjalan dengan hati-hati di atas jembatan. Sekarang yang kedua yaitu mengenai adverb of frequency. Maksudnya di sini adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Misalnya di sini ada contohnya seldom, jarang, and always, selalu. Jadi di sini misalnya contohnya itu I always go to school every day. Saya selalu pergi ke sekolah setiap hari. Jadi, nah yang kedua di sini my friend seldom to go to the library. Jadi teman saya itu jarang pergi ke perpustakaan. Jadi di sini seldom and always ini sebagai contoh dari adverb of frequency yang menandakan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Jadi di sini ada yang jarang, ada yang tidak pernah, dan juga ada yang selalu.
Terus selanjutnya yaitu adverb of time. Jadi di sini sesuai dengan namanya yaitu adverb of time, yang mana time itu berarti waktu. Berarti di sini kata keterangan yang menjelaskan waktu ya. Waktu kita melakukan sesuatu. Contohnya seperti yesterday. Jadi misalnya I went to my office yesterday. Jadi contohnya seperti itu. Saya pergi ke kantor kemarin ya. Nah, dia menerangkan kapan saya pergi ke kantor, yaitu kemarin, yesterday, keterangan waktu. Dan di sana juga keterangan waktu, contohnya misalnya tomorrow. I will go to my lecture tomorrow. Misalnya saya ingin pergi ke dosen saya besok. Jadi atau misalnya I want go to my lecturer's house tomorrow. Saya mau pergi ke rumah dosen saya besok. Jadi besok itu menandakan kata keterangan waktu atau tomorrow. Tomorrow itu menandakan adverbs of time. Jadi di sini juga tidak selamanya adverbs of time ini hari seperti kemarin atau besok, juga bisa juga dia menerangkan jam ya, karena sesuai dengan namanya time, itu waktu. Terus selanjutnya di sini adverb of place. Jadi di sini adverb of place ini menerangkan keberadaan kita ya. Misalnya di situ ada office, misalnya di sekolah juga. I'm in my office. Saya berada di kantor saya. Bisa juga I'm in my school. Saya berada di sekolah saya. Jadi di sini adverb of place ini menerangkan tempat ya, tempat kita berada. Jadi di sini selanjutnya itu ada adverb of degree atau yang menerangkan level ya. Contohnya di sini seperti ada kata very yang berarti sangat dan juga ada kata almost yang berarti hampir ya. Contohnya untuk yang kata very, misalnya she is very good in speak English. Jadi dia sangat baik atau bagus dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi di sini very-nya itu yang termasuk adverbs of degree karena dia itu menerangkan level dari kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya. Dan di sini juga kata kedua adalah almost. Contohnya seperti she is almost always come late to come to the office. Misalnya seperti itu. Jadi dia hampir selalu telat datang ke kantor. Jadi di sini almost itu juga menandakan adverbs of degree ya. Jadi levelnya itu hampir selalu telat. Seperti itu. Okay, and then the next lesson is about preposition. Jadi materi selanjutnya itu tentang preposition atau kata depan ya. Preposition itu adalah kata depan. Di sini sudah ada contohnya ya. Yang pertama yaitu ada kata in yang berarti di dalam. Ada kata on yang berarti di dan bisa juga berarti di atas. Dan di sini juga ada kata at yang berarti di. Jadi di sini ada tertulis beberapa contoh dari masing-masing preposition di atas atau di ya yang tertera di sini. Contoh yang pertama yaitu I'm in my office. Jadi di sini menerangkan di mana kita berada ya. I'm in my office. Saya berada di dalam kantor ya. Jadi di sini in ini sebagai preposition yang berarti di dalam. I'm in my office. Saya berada di dalam kantor. Nah, terus yang kedua, contoh yang kedua yaitu the book is on the table. Jadi di sini prepositionnya itu adalah kata on. Di sini. Jadi artinya adalah buku itu berada di atas meja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di sini on itu tidak hanya berarti di, tapi juga berarti di atas. Dan dalam contoh ini, on itu artinya di atas. Karena di sini menerangkan posisi buku itu. The book is on the table. Buku itu berada di atas meja. Terus selanjutnya di sini contoh ketiga yaitu tentang at. I will meet my client at 9:30 a.m. Saya akan bertemu klien saya
pada pukul atau pada jam 9.30 AM atau 9.30 pagi. Jadi di sini at digunakan untuk sesuatu yang lebih spesifik ya, seperti jam contohnya di sini. Jadi di sini preposition at itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang lebih spesifik. Contohnya di sini at 9:30 AM, pada jam atau pada pukul 9.30 AM. Okay, so the next lesson is about conjunction ya. So jadi pelajaran selanjutnya itu adalah tentang conjunction. Jadi di sini conjunction itu artinya kata penghubung ya. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi dari kata penghubung itu adalah menghubungkan antara satu kalimat dengan yang lainnya atau antara satu kata dengan kata yang lainnya. Jadi di sini contohnya ya, ada kata for sebagai conjunction, dan juga di sini ada kata or, ada kata and, dan juga ada kata but. Jadi di sini for itu berarti untuk, or berarti atau, dan and berarti dan but berarti tetapi. Di sini untuk contoh yang pertama yaitu I work quickly and carefully. Jadi di sini kata penghubungnya atau conjunctionnya adalah and. Karena dia menghubungkan antara kata quickly dan carefully. Jadi di sini artinya saya bekerja dengan cepat dan juga hati-hati, dengan hati-hati ya. Jadi di sini kata penghubungnya adalah and. Terus yang contoh kedua yaitu do you want an apple or an orange? Ya, jadi di sini tanda tanya. Nah, jadi di sini apakah kamu mau sebuah apel atau jeruk? Nah, di sini or sebagai kata penghubung dari an apple dan juga an orange. Nah, jadi di sini do you want an apple or an orange? Jadi di sini seperti menawarkan mana yang kita mau. Kamu mau atau Anda mau apple atau mau jeruk ya. Jadi di sini dia sebagai kata penghubung atau. Terus contoh selanjutnya di sini. I want to go home, but my boss wants me to stay for attending a meeting. Jadi artinya di sini saya ingin pulang, akan tetapi bos saya ingin saya untuk tetap untuk menghadiri sebuah pertemuan atau meeting. Istilahnya ini seperti di kantor ya. Jadi di sini kata penghubungnya adalah but dan juga for. Jadi di sini. Nah, dia ingin pulang akan tetapi dia tidak bisa karena bosnya itu memintanya untuk tetap tinggal ya. Saya maksudnya ya. Di sini jadi di sini but atau kata conjunction but di sini menghubungkan antara kalimat I want to go home dengan my boss want me to stay. Dan di sini ada juga kata for sebagai conjunction lagi atau kata penghubung, yaitu dia menghubungkan kalimat antara my boss wants me to stay for attending a meeting. Jadi di sini for ini dia tuh sebagai alasan kenapa saya itu tidak bisa pulang ke rumah setelah di kantor, seperti itu. Okay, the last material of part of speech that is interjection. Jadi ini materi terakhir ya, yaitu tentang interjection. Jadi di sini interjection itu maksudnya adalah kata seru ya atau kata ekspresi. Jadi di sini interjection ini tidak memiliki arti ya karena dia menunjukkan perasaan spontan ya atau reaksi terhadap sesuatu yang tidak terduga. Jadi di sini contohnya yaitu seperti di sini. Kata wow ya. Jadi di sini ia tidak memiliki arti, tapi ia itu mengekspresikan perasaan spontan kita, misalnya saat kita terkejut atau saat kita merasa kagum terhadap sesuatu. Misalnya contohnya di sini, wow, you are so amazing. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua di sini kata ouch ya. Di sini misalnya dia mengekspresikan sesuatu yang tidak terduga, misalnya yang terjadi. Di sini contohnya seperti ouch, you hit me so hard. Jadi di sini kamu memukul saya dengan keras atau begitu keras ya. Terus di sini yang terakhir yaitu ada oops ya.
oops di sini. Seperti misalnya ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan kepada orang lain, jadi kita spontan kadang misalnya langsung mengatakan oops, oops, I'm so sorry, oops, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu tadi materi tentang part of speech atau basic-basic dalam belajar bahasa Inggris. Semoga kalian bisa dengan mudah memahaminya. Oke, goodbye and see you next time.